pacar tapi ngerasa jomblo? Orang miskin dan bodoh itu dilarang punya anak. Oke. Hai, halo semuanya, welcome to Sobat Lafar Atau Lila dan Faras. Iya. Oke, semuanya sobat lafar ini yang mungkin kelaparan. Biasanya kita kalau lafar itu diobatin pakai makanan. Betul banget. Tapi kalau yang lafar itu adalah kasih sayang. Obatnya apa, Lila? Aduh, lari kemana? Jangan lari ke makan. Jangan dong. Jangan dong, larinya nonton video ini sampai habis ya, Ras. Karena di video ini ada apa, Lila, yang bikin gak lapar? Bakal ada insight yang bikin kalian tuh ngerasa all you can heal lah di sini. All you can heal. Waduh, cakep banget. Karena bakal bahas tentang mental health ya, Ras. Betul. Ya bakal relate banget sama Gen Z sekarang. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas topik yang mungkin banyak diremehin oleh orang, tapi ternyata itu sangat berpengaruh dengan behavior kita ke orang lain. Contohnya adalah, kalian pernah nggak sih ngerasa bersalah karena beda pendapat dengan orang tua? Atau ketika kita curhat nih, tapi malah dibilang kurang ibadah, itu cuma kurang doa atau apa, karena mereka tuh banyak meremehkan mental health itu tidak nyata. Setelah itu, kalian pasti pernah relate dipaksa untuk jadi PNS aja habis sekolah ya. Kayak kamu habis kuliah langsung PNS aja deh, gitu kan? Bener, Ya, tuntutan karena ya. Tuntutan gitu. Padahal kan banyak ya sekarang peluang kerja di luar sana yang oke, kayak content creator misalnya, influencer, betul. tapi Traveler. iya traveler, tapi orang tua banyak yang belum relate ataupun belum tahu malah sama pekerjaan-pekerjaan itu. Iya. Gimana ya cara kita menghadapin itu, Lila? Itu kan susah ya, kayak salah pahaman antar keluarga. Dan Betul. kita juga nggak mungkin maksa orang tua untuk paham. Nah, gimana sih cara kita itu tuh bisa memahami biar nantinya ya sama-sama enak gitu. Dan ini dari POV kita teman-teman. Bener. Jadi jangan di-cut aja ya video kita, nanti aduh rame deh. Ngomong-ngomong soal keluarga nih, daripada kita mau langsung lanjut ke cara mengatasinya, Iya. mungkin aku mau tanya dulu gimana sih tipe ideal keluarga yang mungkin bisa kita bilang ini keluarga udah bagus atau belum? Aku keinget satu statement gitu loh, Ras, yang lagi rame di sosmed, sempat rame, mungkin teman-teman di sini tahu. Katanya orang miskin dan bodoh itu dilarang punya anak. Oke, ini bahaya ya. Bahaya banget Oke. ya. Di sini menurut aku statement miskin dan bodoh itu relatif ya. Betul. Kaya itu bukan berarti masalah finansial aja. Kaya artinya kaya akan kasih sayang, kaya akan perhatian. Dan miskin juga itu bukan cuma soal tentang finansial, Ras. Mungkin ada dari anak yang dari finansial oke, dari latar belakang keluarga yang oke, dia ngerasa aku nggak perlu harta, aku perlunya kasih sayang doang. Ternyata masih ada yang kurang ya. Iya. Nah, dari sini nih, kira-kira udah dapet gak sih kesimpulannya? Iya, kita udah dapat kesimpulannya. Sebenarnya yang lagi ramai itu bukanlah orang bodoh ataupun orang miskin yang nggak boleh punya iya. anak, tapi orang egois dan nggak mau berkembang itu adalah orang yang nggak boleh, yang dilarang Punya anak. Iya, bukan dilarang, cuman sebaiknya. Yes. Jika iya, sebaiknya itu tidak punya anak dulu. Karena apa? Tiap orang itu membutuhkan keinginan untuk belajar dan tidak egois untuk bisa membahagiakan seorang. Iya, Kurang karena lebih gitu. kita hidup berkembang ya. Karena bener. kita belajar nggak sampai S1, S2, S3 doang kan. Udah mentok paling pinter pasti Iya. menjamin kebahagiaan kan enggak? Betul. Orang tua ataupun keluarga yang bagus di latar belakang pendidikan dan juga finansialnya yang stabil itu belum tentu menjamin anaknya bisa bahagia. Betul. Dan sebaliknya. Tapi Ras, gimana sih kalau misalnya ada anak yang udah terlanjur lahir ya di Oke. keluarga yang tanda kutip kurang? Kan anak ideal. nggak bisa ini ya, Nggak bisa memilih orang tua. gitu. Iya, bener Mau sih. lahir di keluarga yang gimana kan nggak bisa ya. Iya, bener. Karena hubungannya itu bukan cuma dari status aja loh, Ras ya. Kayak oh ini ayah ibu aku, Tapi juga koneksi emosional tadi. Bener. Jadi kebanyakan kita nih lupa ya. Misalnya kayak kita punya keluarga, tapi ngerasa kok aku kesepian, kayak nggak punya keluarga. Betul. Kayak kalian pernah nggak sih punya pacar tapi ngerasa jomblo? Aduh, Nah, oh siapa karena- tuh? Karena itu cuma punya status doang, tapi koneksinya itu nggak ada. Nggak ada ikatan batinnya, Betul. kurang family time ya. Betul. Walaupun terkesan tabu, tapi itu penting banget ternyata. Bener. Ya. Dan itu bisa dikembangin. Itu apa ya? Kabar gembiranya adalah itu bisa dilatih. Nggak ada kata terlambat mau setua apapun keluarga kalian. Yes. Mau Karena segimanapun. lakuin sekarang sebelum kita nggak tahu nanti kedepannya gimana ya nggak. Kita nggak tahu umur itu sampai Iya. kapan. Jangan sampai menyesal karena kalian terlambat menyadarinya. Tidak ini. Nah, kalau gitu kita langsung bahas aja ke tips-tips gimana sih cara memperbaiki hubungan dengan keluarga. Yes, let's go. Oke, jadi yang pertama, ini aku udah point out 3 poin ya. Yang pertama itu adalah komunikasi. Nah, jadi yang paling sering terjadi itu kan salah paham nih. Contohnya, kalau misalnya ada orang tua, kalian mau cerita, terus ada
kayak yang PNS tadi ya Lila, kita highlight yang PNS tadi, kita nggak mau jadi PNS karena kita udah tahu jalan misalnya jadi entrepreneurnya gimana sih, jadi pengusaha tuh gimana, atau ada yang mau traveler. Cara kita ngeyakinin orang tua kita gimana? Kalau yakinin mereka bahwa jalan kita tuh aman kok gitu, karena orang tua tuh sebenarnya takut anaknya jatuh. Iya, emang orang tua tuh pengen anaknya tuh dapet yang terbaik, cuman salah penyampaian aja. Iya betul, salah penyampaian. Gimana Ras biar nggak ada salah paham di antara itu? Oke, nah jadi yang pertama itu kita coba terima dulu masukan mereka, kita validasi, terus kita kasih keuntungan kita tuh apa? Kasih alasan kenapa kita mau itu, minat kita apapun itu ya Ras. Kita jelasin diri kita dulu gimana, kita biar kenalin. mereka mengerti. Iya, kita mengenalkan diri kita ke mereka. Itu yang pertama. Kedua, nanti nggak lama kemudian orang tua kita tuh nggak mungkin langsung berubah pikiran. Iya, ada waktu. Iya, ada waktu. Jadi nanti kalian ngomongin hal yang sama aja terus pelan-pelan sampai akhirnya mereka ngerti, oh ternyata anak aku kayak gini ya. Biasanya nih Lila, kalau misalnya ada orang tua yang kayak gitu, kita nih emang harus saling memahami ya Lila. Yes, harus. Cara komunikasi itu nggak cuman komunikasi, tapi juga memahami. Tapi gimana kalau orang tuanya sama-sama nggak mau nurunin ego? Karena mungkin ada keluarga yang jarang banget terbuka, yang nggak terbiasa terbuka gitu, yang nggak bisa komunikasi, yang nggak biasa ngomong sayang, yang nggak biasa Jadi teman-teman, kita bisa gunain pendekatan emosional tadi. Pendekatan emosionalnya gimana ya gitu, dengan cara kita quality time bareng mereka. Kita tuh ngerasa kayak kok mereka ini marah-marah terus, tanpa kita tahu di balik itu mereka tuh lagi capek dalam keadaan apa, apakah uang bulanan lagi menipis, kita nggak tahu gitu ya. Masalah orang tua ya. Misalnya kalian ngobrol duduk di kursi di depan teras, ngomong misalnya gimana kabarnya hari ini, gitu ya, kerjaannya gimana gitu. Sebagai anak, kalau misal kita bisa membagi waktu, orang tua tuh akan merasa jauh lebih dekat ya dengan kita. Benar. Sehingga mereka tuh bakal jauh lebih setuju dengan argumen kita lama-lama gitu. Karena merasa koneksinya tuh udah deket. Udah deket. Bener. Gitu. Jadi pendekatan emosional tuh itu untuk koneksi yang lebih dalam lagi ya. Kalian ngerasa susah pasti kalau kita duluan yang pendekatan Lila, karena aku lagi yang ngalah gitu kan. Tapi kalian ngerasa nggak sih orang tua kalian tuh melakukan hal yang sama kayak gini, tapi mungkin orang tua mereka tuh tidak memberi respon yang baik, dan akhirnya mereka tetap menahan diri sampai tua. Betul. Mungkin mereka tuh udah terlalu lelah untuk memperbaiki diri. Mereka tuh sudah terlanjur diserang badai kehidupan, terus udah punya anak, mereka sudah ngatur banyak banget masalah yang sudah mereka hadapi. Iya, betul banget. Mungkin ada sandwich generation yang mencari uang, itu berat. Aku akui nggak ada jalan mudah untuk memperbaiki diri ya. Tapi orang tua kalian itu mungkin sudah terlalu tua, dan kita yang masih sehat gitu, kita yang masih mampu, otak kita tuh masih banyak space, mungkin kita bisa deh kita memperbaiki itu ya. Mulai dari kita deh. Mulai dari kita. Mungkin itu nggak langsung baik ya hubungan kalian dengan keluarga, tapi at least perkembangan kalian itu nyata. Itu yang nyata. Kayak buku Atomic Habits 1% sehari itu tuh kalau jadi 365 hari itu udah berarti 360%. Udah lewat. Udah banyak. Jadi gak ada yang sia-sia, walaupun kalian ngerasa mama aku tuh masih ego itu masih tinggi, papa aku tuh masih keras kepala gitu. Tapi kalian yang berubah. Dan itu juga berpengaruh dengan cara kalian menghadapi orang-orang. Ada lagi Lila, jadi kan tadi kita udah bahas 3 komunikasi, 3 cara komunikasi. Kunci kita bisa mulai 3 komunikasi itu apa sih? Gak mungkin tiba-tiba orang tuh aku langsung mau komunikasi. Pasti ada hal yang mendorong mereka, apa sih yang membuat mereka mau komunikasi? Ras, orang tua kita tuh baru pertama kali jadi orang tua. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan mereka gitu. Yang bikin energi kita makin habis tentunya ya dengan menyalahkan mereka terus. Iya benar. Itu kita daripada kita ngabisin waktu untuk menyalahin mereka, luka yang ada di kita itu bukan salah kita, tapi untuk menyembuhkan luka ini itu tanggung jawab kita. Yes. Tinggal kita mau atau enggak ngambil tanggung jawab ini demi diri kita sendiri dan keluarga. Iya, karena apa? Untuk menyayangi orang lain, untuk membahagiakan orang lain, kita juga harus menyayangi dan membahagiakan diri sendiri. Kita harus mempenuhkan dulu gelas kita sebelum kita kasih air ke orang lain. Kalau gelas kita ada kosong, gimana kasih ke orang lain? Iya, apalagi orang tua yang sebenarnya mereka tuh banyak yang kosong loh gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi perlunya kesadaran kita sebagai Gen Z untuk bisa menerima ini dan untuk bisa memperbaiki ini. Ya. It's all about mindset. Okay. Itu aja dari kami si Sobat Lapar aka Lila dan Faras. And see you di next episode. Bye.